Hai, ketemu lagi Ban Rizky Abadi, tetangga online kamu. Apa jadinya kalau pasangan muda bangun rumah ala Jawa? Langsung aja kita lihat sama-sama dalam Binga. Yuk! Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Bambang, Mbak Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sugeng Rawo di gubuk kami dalam Binga. Oke, tetangga online, sekarang kita lagi ada di Dalam Bingah. Dalam Bingah ini adanya di Magelang, jadi kita ngomongnya bahasa Jawa tipis-tipis boleh loh Mas? Boleh dong. Sugeng Rawo itu artinya apa ngomong? Selamat datang. Oh. Selamat datang. Selamat datang, Sugeng Rawo. Selamat datang. Dalam Bingah. Dalam Binga. Dalam Bingah itu dalam bahasa Indonesia artinya apa Mas? Dalam itu kita merujuk dari bahasa Jawa ya, kromo inggil. Dalam itu berarti rumah atau tempat tinggal secara umum mungkin ya. Oke. Terus kalau Binga berarti gembira, senang gitu. Oke. Jadi dengan harapan dalam Binga adalah rumah yang memberikan rasa senang atau bahagia gitu. Bagi penghuni maupun siapapun yang Siapapun ya. datang. Oh iya, mudah-mudahan tetangga online juga selain dapat inspirasi bisa dapat kebahagiaan dari lihat rumah yang satu ini nih. Rumahnya punya konsep apa nih dalam Binga nih Mas Bambang? Ya, kalau secara konsep disclaimer dulu ini berarti rumah tumbuh ya. Memang belum selesai, nanti kedepannya mungkin akan ada perkembangan lagi. Kalau secara konsep perpaduan ya, perpaduan tradisional Jawa. Dalam hal ini spesifik joglo, kemudian dengan perpaduan industrial tropis. Nanti di bagian belakang akan kita jumpai dengan ekspos atau raw material kebanyakan di sana. Dan sedikit sentuhan peranakan kayak corak akulturasi arsitektur China ya. China, betul. Itu tampak dari pintu dan jendela yang juri-juri itu. Seru nih. Kayaknya kita belum pernah bahas rumah yang ada sedikit unsur peranakannya ya. Nah, di dalam Binga ini nanti kita akan lihat sama-sama ada sedikit unsur-unsurnya yang diterapkan. Kalau dari luas tanah, luas bangunan masih ingat nggak nih Mas? Untuk luas tanah ini 90 meter persegi ya, dengan dimensi lebar 6 meter, kemudian panjang ke belakang 15 kurang lebih ya. Oke. Kalau bangunan? Luas bangunan kurang lebih 65 meter persegi. 65 meter persegi. Sementara satu lantai. Sementara satu lantai. Nanti ke depan mungkin tumbuh jadi 2 lantai. Iya, betul. Cakep ya. Dari depan kesannya ramah ya, welcoming sekali dan kental sekali nih budaya look Jawanya nih. Dan ini pakai pakai pembatas yang cukup rendah. Kira-kira tinggi berapa nih? Tinggi kurang lebih di 1,2 ya. Nah ini sebenarnya menyesuaikan Mas Rizky. Kalau Mas Rizky ngeh itu kita fasad itu yang kita tonjolkan terutama ya kalau bentuk jeruji di jendela itu. Jadi kita nggak mau melampaui itu. Jadi ini kalau selevel eye level ya. Untuk itu jadi. Oke. Ya sebenarnya kalau mau lebih, kalau mau ideal lagi sebenarnya kan Ini bisa ketemu. Iya betul ketemu. Oke. Dan dari depan ini pakai apa? Roster ya? Roster Mas Riki. Oke. Kalau konsep awal malah saya lebih ekstrim nih. Di rancangan awalnya pakai batako, full material raw batako. Oke, solid tuh. Yang solid, masif gitu. Cuma kayaknya istri kurang setuju ya. Oke. Karena kita hidup di benar-benar di tengah kampung desa, jadi biar tetap rasa humble atau welcoming itu tetap nggak terkesan tertutup ya. Jadi emang kalau pagar yang rendah dan masih ada celah itu membuat kesan terbuka bagi lingkungan sekitarnya nih. Dan tadi Mas Bambang juga udah bilang karena ini di lingkungan desa, perkampungan, jadi ya nggak ada salahnya kita membaur ya. Ya, betul. Dengan tinggi pagar yang sama, mirip-mirip dengan lingkungan ini, lingkungan. dengan sebelah-sebelahnya. Betul. Masih welcome banget. Welcome. Kalau untuk gerbang pakai apa? Gerbang ini pakai pipa besi ya dan perforated ya. Oke, Untuk boleh lebar kita lihat? kurang lebih di 1,5 ya. 1,5 dari ujung sini? Ya, 1,5. Oke, openingnya 1,5 tetangga. Oke, Mas Bambang, boleh kita lihat dalamnya? Iya, pilih silakan. Monggo. Mari. Nanti bakalan ada yang nanya nih, tetangga online. Kok nggak bikin carport, nggak ada carport? Padahal tanah 90 itu masih memungkinkan untuk carport mobil ataupun motor. Ya. Oke, jadi memang dari awal kita mungkin agak sisi idealis dari saya ya. Gimana tuh? Satu karena memang kita pengen menonjolkan fasad, jadi kalau ditambah kanopi ataupun sejenisnya yang berupa untuk carport itu agak kurang bagus di look ya. Terus alasan yang kedua lagi karena kita memang di pertengah perkampungan. Jadi Mas Riki boleh tadi mungkin pas kita masuk bisa
tahu jalannya itu cukup sempit ya. Mungkin hanya satu mobil untuk jalan. Jadi memang itu kedua. Kemudian yang ketiga selanjutnya karena kita memang ada rumah orang tua yang mungkin jaraknya hanya 200 meter, mungkin jalan kaki 2 menit. Jadi yang berupa kendaraan roda 4 kita memang di sana. Dari sejak awal memang kita konsepnya nggak pakai carport. Oke. Jadi memang diniatkan nggak pakai carport ya. Tadi udah dijelasin dengan lengkap sekali sama Mas Bambang. Berarti di depan ini hanya ada pads berupa apa nih Mas? Ini Batu andesit? batu andesit, betul. Batu andesit 10 kali 10 ya. Oke. Dengan nut 1 sentinan ya. Nah, di kanan kiri pakai batu split. Batu split ya. Batu Wih, split. dan ini udah mulai hijau nih kanan kirinya nih. Nah, ini yang merujuk tadi saya sampaikan di awal bahwa konsepnya adalah tropis ya. Iya. Jadi ini tanaman pakis monyet ya, pakis monyet. Oke. Cuman memang sesungguhnya agak tricky nih Mas tanaman ini. Jadi karena di habitatnya di dataran tinggi atau yang sejuk-sejuk, ini butuh treatment yang lebih. Jadi jangan sampai telat nyiram. Oke. Jadi itu. Ya, dia butuh kelembaban yang lebih nih. Dan yang lainnya tanaman mudah dirawat semua nih ya. Ya, terutama itu mungkin tahu ya apa? Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew. Nanti harapannya nanti bisa hijau semua nanti ke Sampai ke dinding-dinding. pagar-pagar. Nah, ini. Oh, ini udah mulai nih. Ya, udah mulai. Ini udah mulai ke pagar-pagar nih Lee Kuan Yew nih. Kemudian sente-sentean ya. Oh iya, sente-sentean. Di sebelah sana ada tanaman yang lain lagi yang mudah dirawat juga. Pandan Bali. Ya, pandan Bali. Pandan Bali, sente-sentean lagi. Kaktus. Kaktus. Ya, kemudian ada tanduk rusa ya. Oke. Dan di sini looknya cukup raw ya. Iya, betul. Nah, udah ada mulai kelihatan rawnya nih. Dinding samping kiri kanan dikamprot aja, di bawah sini juga dikamprot aja. Jadi emang dari awal palet material ataupun warna saya khusus nggak mau yang macam-macam. Jadi hanya akan ditemui bata ekspos, kamprot pun itu kamprot kasar sengaja. Semprot, bukan. Nah, bukan semprot. Emang sengaja kita mau tekstur yang agak geradagan gitu lah ya. Terus nanti bakal ditemui arcian atau konkret ekspos ya. Hanya itu. Oke. Hanya itu materialnya. Kalau atap pakai material apa? Atap, nah ini yang perlu diketahui. Khusus untuk joglo, kita pakai semuanya barang recycle. Oh. Jadi memang pintu, jendela, soko guru dan seterusnya, sampai plafon itu, bahkan sampai ke genteng, itu bahan-bahan recycle. Jadi genteng-genteng lama nih. Ya sedikit belajar sustain lah katanya. Lumayan ya, sustainable living ya. Jadi ini sustainnya dari segi pemanjangan umur ya, atau apa sih istilah itu namanya? Upcycling. Upcycling, betul. Bahasa Indonesianya apa sih? Itulah ya. Tapi tadi saya lihat dari atas lumayan rapi, nanti apa dicat lagi? Ya betul, betul. Oh. Itu kita cat ulang karena, nah ini sebenarnya agak ekstrim lagi nih. Kalau istri dulu, itu kan genteng, kalau kita dapat aslinya itu kan agak berlumut-lumut gitu. Iya. Memang secara estetika bagus sih. Cuman kalau ya namanya kita pun rumah begitu baru kayaknya kok. Iya. Gitu. Makanya kita bersihkan waktu itu, kita cat ulang. Ini gentengnya tanah liat yang kodok ya. Ya betul. Nah, genteng kodok. Dia ada cirinya ada bulat begitu untuk sangkutannya. Oke, kalau plafonnya pakai apa nih Mas? Plafon untuk material semua yang berupa kayu, ini pakai kayu jati Mas ya. Jadi di bawah atap langsung plafon ini kayu, nggak pakai plafon lagi dia. Nah ini sistemnya, ini kan usuk ya, Iya. usuk, terus begitu ketemu langsung plafon, papan jati lembaran, Jati, terus atasnya? di atasnya ada yang bisa buat masak apa Mas? Aluminium foil. Oh, Betul. oke. Aluminium foil. Aluminium foil baru di atasnya reng, baru ke genteng. Oke, ringnya pakai baja. Ringnya sama, kayu. Oh, kayak Jati juga? semua. Oh, itu kelihatan aluminium foilnya nih. Iya, betul. Ternyata ada unsur modernnya walaupun nggak kelihatan tetangga. Oke, tadi Mas Bambang sempat mention soal pintu dan jendela ya. Nah, gimana ceritanya? Kenapa pilih pintu-pintu model peranakan seperti ini? Nah, ini secara khusus memang saya punya ketertarikan dengan bangunan ataupun yang ciri khas heritage gitu ya. Nah itu dia memang ciri khasnya khusus dengan tujuan satu mungkin umumnya sebenarnya kalau joglo itu kan biasa pakai gebyok gitu ya. Iya. Cuman memang kita spesifik pengen mengkombinasikan antara joglo dan peranakan itu. Nah ciri khasnya biasanya terutama di apa peranakan atau Tionghoa yang biasa gitu lah stratanya karena kan tetap ada tingkatannya mereka. Oh, iya. Nah, dia mereka pakainya yang seperti ini. Dan dia tapi malah lebih kuat Mas karena ini ketebalannya luar biasa ya. Berapa senti Mas? Mungkin Kira-kira? sekitar 3-4 cm ya. Oh iya. Dan dia solid sekali Oke. dengan finishing rustic.
Finishing rustic. Ya. Oke. Tebel Mas. Iya. Dengan pintu yang sangat tebal, ukurannya bisa mungkin 8 cm gitu, 10 cm kalau yang memang dulu-dulu ya, masih barang-barang Yang lama ya. lama. Dan saya baru ngeh juga, ternyata yang model gini juga jendela-jendela desain peranakan. Iya, betul. Lucu ya. Teralisnya dari kayu. Ternyata di kayu. Dan kalau Mas Rizky Perhatiin. nggak tadi perhatiin, ini bukan jendelanya nggak keluar. Iya, ke dalam. Iya. Kenapa? Satu, sebenarnya ini banyak yang tanya juga. Hmm. Alasannya nggak ada yang spesifik ya. Dalam artian, satu karena masalah estetika. Karena ini perlu diketahui ini lebar teras Iya. hanya sekitar 1,2 ya. Hmm. Jadi kalau rencananya kan ini masih kurang, masih akan ada tempat duduk gitulah. Secara look kalau dia bukaan ke dalam, dibuka pun kan dia tetap dari luar terlihat rapi ya. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau kita misal mau buat duduk atau kongko di depan teras, ini nggak mengganggu. Oh. Ya, karena lebar apanya? Ya, Lebar teras terasnya. hanya 1,2 meter. Oke, ada kaitannya sama luasan teras dan estetika tadi itu ya. Ya. Jadi makanya jendelanya bukaannya ke dalam. Oke, tapi di dalam dia bisa melipat gitu. Bisa full melipat gini. lipat. Oh ya, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah karena di dalamnya juga bisa nempel dindingnya. Oke deh, untuk material lantai nanti kita bahas aja di dalam karena dalamnya lebih kelihatan lagi pakai material lantai apa. Yuk. Monggo Mas Rizky, silahkan Permisi, masuk. Mas. Ya. Wow, dalamnya ternyata masih ada soko gurunya nih. Ya. Gimana diceritain Mas? Ini area apa Mas? Ini area komunal mungkin ya, seperti ruang tamu, Oke. ruang keluarga. Jadi memang menyatu ya, menyatu hanya satu di sini. Kalau dulu sebenarnya joglo ini kan berupa pendopo Mas Rizky ya. Kalau di era dulu maksudnya zaman-zaman Iya. kerajaan ataupun seperti itu. Dan dia nggak pakai dinding biasanya. Iya, gitu ya. kebuka Nah, ya. kebuka biasanya. Nah, ini memang karena ini rumah hunian, jadi kita memang kombinasikan dengan bata ya. Artinya dinding Dinding solid. solid. Gitu, Oke. dinding. Kalau kita lihat dari depan tadi plastik gitu ya, unfinished. Nah kalau di sini dindingnya ternyata dalamnya finish. Jadi lebih terang ini. Betul. Tujuannya memang itu Mas Riki, karena memang ini di dalam dan tertutup ya, jadi memang butuh tambahan untuk biar terlihat terang. Dan satu-satunya di rumah ini yang dicat mungkin. Oh iya, Iya. area ini. Iya. Berarti ini saya bayangin ini living kan? Iya. Sama sekaligus slash ruang tamu. Nah. Dan ini kayak furniture lawas nih saya lihat. Betul. Ini kalau untuk furnitur dan interior itu hampir semuanya barang bekas ya kita nyari. Bahkan ada beberapa yang kita dapat dari sebelum rumah ini dibuat. Gitu. Sebelum dibuat. Seperti itu. Menarik ya. Iya. Ini kursi lama nih. Kursi lama, terus restorasi, jadi finishing ulang ya. Oke. Biar lama. Menarik ya. Dan ini Mas ceritain dong Mas, ini kan soko guru ya. Nah kalau yang ini apa Mas yang ukir-ukiran nih? Itu yang di atas itu tumpang sari, jadi biasanya dia berundak gitu. Ya kalau secara filosofis Jawa mungkin ada kayak orang dulu meyakini bahwa itu untuk tingkat spiritual. Karena dia semakin tinggi, otomatis semakin berundak semakin tinggi biasanya strata sosialnya. Kenapa? Sebenarnya logis karena Gimana? otomatis semakin tinggi akan semakin banyak kayu yang dibutuhkan dan otomatis kosnya semakin tinggi. mahal ya. Apalagi di era itu kan kalau jati itu luar biasa ya. Oke. Dan biasanya ganjil Mas Rizky. Kalau ini Bang Sari tingkat ke dalamnya itu 5, yang ke belakangnya 3. Saya baru tahu sih soal jumlah ganjil dan strata sosial yang menandakan makin banyak menumpuk makin tinggi. Iya. Saya pernah lihat soalnya di dulu mantan pejabat, saya pernah main rumahnya ada ininya Mas jumlahnya. Dan ukirannya full. Iya, betul. Nah, dan kalau diperhatikan Mas Riki, kita nggak sama sekali nggak ada yang ukiran masif ya. Iya. Nah, itu salah satunya karena kita memang konsepnya semi modern lah ya, menyesuaikan. Itu yang kedua emang secara pribadi agak kurang suka yang terlalu rame, tanda kutip. Kita pakainya yang polosan aja. Oke. Tapi ini kayu jati solid nih. Kayu jati solid, betul. Tuh, semuanya Mas. Semuanya kayu jati solid. Mantap. Kayu jati solid. Tapi kembali lagi upcycle-nya ini barang-barang Oh ini lawas juga? lawas juga, semuanya Mas. Oh, karena di finishing ulang ya. Boleh nih kalau diperhatikan ada yang agak gompel-gompel gitu. Nah, gitu. Kita apa adanya. Dan ini bukan yang asli, dalam artian kan ada yang kayak boyong gitu ya. Artinya memang rumah joglo, dari dulunya rumah joglo, kemudian dipindahin. Kalau ini enggak, kebetulan. Karena memang secara dimensi kan agak kurang lazim ya. Karena biasanya kan ya minimal, oh iya, ngomong ini ukurannya hanya 4x6. Ruangan ini? Ya, ruangan ini. Itu sebenarnya agak kurang lazim kalau di joglo karena kelihatan sempit ya. Tapi karena ini rumah hunian, bagi kita sudah cukup. Nah, kalau ini kalau bahannya asli Mas, asli lawasan artinya, tapi nggak asli dari joglo yang dipindah, tapi mungkin kayu ini bekas
apa Oke. gitu, seperti itu. Oke, jadi sebelumnya bukan bentuk joglo nih bahan-bahan ini, dibentuk di sini. Di sini. Oke, menarik ya. Sampai lampu gantungnya juga masih old school. Sini tetangga. Nah, kita ke sisi sebelah sini. Nah, kalau tadi tempat duduk-duduk, yang di sini entertain nih, ada TV segala macam. Dan ini ada backdropnya. Ya. Dinding. Dinding solid nih mas. Saya kira bakal gypsum nih. Oh, dinding. Dinding solid mas Riki. Ini di rencana awal nggak ada. Ini banyak yang tanya juga. Kalau joglo ataupun rumah Jawa itu kan biasanya tritis atau tempat turunnya air. Itu kan biasanya ujung genteng ke bawah gitu ya. Iya. Contohnya di depan gitu. Iya. Nah, karena ini terbentur dengan luasan tanah, jadi mau nggak mau kan kita atasi dengan ini mas, dak talang dalam. Nah, ini salah satu respon karena kalau diperhatikan, kalau kita ada cahaya itu kan jadi agak gelap nih sini. Oke. Kalau untuk TV mungkin agak kurang ini ya. Nah, jadi ini memang kita sengaja untuk majukan selain untuk kebutuhan internet dan ya untuk display barang-barangnya. Jadi karena pakai dak talang dan akhirnya cahaya dari sini kurang, jadi dimajukan Dimajukan. TV-nya. Menarik ini, manfaatin jadi tempat pajang-pajangan juga di sebelah sana. Jadi kalau turunnya air ya pasti lewat pakai dak talang nanti bermuara di depan. Ini di Buangannya ke buangannya depan. Oke. Mungkin dikira buang ke tetangga apa Iya gimana? betul. Dikira dibuang ke tetangga. Ya kali. Dibuang ke tetangga. Enggak lah ya. Nanti kalau kita naik ke atas mungkin akan bisa terlihat gambarannya dari atas. Oke, nanti kita lihat sistemnya dari atas ya. Nah ini jendelanya nih buat gambaran tetangga online nih. Handle-nya dari dalam dia karena bukannya ke dalam. Nah tadi saya mau nanya soal lantai. Pakai apa nih lantai? Ini pakai tegel mas ya. Wih. Tegel untuk ukuran 20 x 20 ya. Di motif begini mas? Iya, di motif begini. Biasanya memang kalau di joglo di tengah itu motif gitu, yang sekelilingnya biasanya polosan gitu ya. Oke. Kayak batik? Batik kawung, betul. Oh. Batik kawung. Susah nggak mas perawatannya si tegel? Betul. Agak lumayan ya kalau tegel itu karena dia nggak glossy gitu ya. Jadi memang butuh perawatan yang agak ekstra. Mungkin harus rajin-rajin bersihin ya. Satu karena dia berpori lebih besar daripada jenis lantai yang lainnya, misal keramik, granit dan seterusnya. Dia punya pori-pori yang lebih besar. Jadi kalau kena noda sedikit aja, kalau nggak cepet dibersihin dia akan ninggal. Kelebihannya? Estetika sih ya. Kelebihannya juga karena dia berpori. Selain tadi itu kalau kotor harus cepet langsung dibersihkan atau dilap. Tapi kelebihannya dia lebih adem. Ya betul lebih adem. Lebih Adem adem. nih. Awet dingin ya. Gitu. Dan kalau ngepel mungkin kalau orang-orang dulu pakai ini biasanya mas ya. Ampas-ampas kelapa gitu ya. Oh, bekas parutan. Mungkin kalau yang masa kecilnya relate dengan itu Pernah saya. pakai seperti itu biasanya. Iya. Bisa untuk menambah mengkilat bersih gitu ya. Iya, benar-benar. Karena ada agak minyak gitu. Iya ya. betul. Oke. Tapi kalau di pel biasa nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi sebaiknya memang tanpa campuran sabun kimia. Oh, air putih aja. Iya, air bersih aja. Seperti itu. Oke, menarik. Di sebelah kanan sana saya udah lihat ada area terbuka. Area apakah itu? Coba kita lihat Mas Bambang. Oke. Partisi pakai pintu kayu. Pintu kayu semuanya jati solid. Oke, kita lihat. Jadi di antara, ini ada 2 masa nih. Ya, itu tadi saya bilang dari awal. Saya mention bahwa rumah ini perpaduan tradisional Jawa joglo dengan industrial ya. Yang belakang ini kita fungsikan sebagai hunian, artinya kamar, ada dining kitchen, kemudian ada kamar mandi dan ini inner court ya. Iya. Kalau diperhatikan itu tadi mas. Iya. Kalau yang di luar ya agak begitu karena memang terik matahari. Kalau yang di dalam dia lebih subur, lebih besar. Pakis monyet. Pakis monyet. Nah, ini inner courtnya. Enak ya kalau punya rumah ada inner courtnya. Ini luas tanah 90 meter, 6 kali 15 masih punya inner court dengan ukuran berapa kira-kira? Ukuran kira-kira ini 225 mas. Kemudian lebarnya kalau selebar kamar ini 4 meter ya. 3 meter sorry. 3 meter. Dan ini benar-benar terbuka atasnya. Enak banget di sini nih. Dan ini mas, dak talangnya kalau yang tadi itu di dalam itu ke dalam, yang ini di luar. Oh ini dak talang ini? Ini dak talang ini, dak talang ini. Oh sekaligus jadi topi-topian. Iya betul. Nah setelah inner court, ini pintu apa mas? Ini pintu ke kamar mandi mas. Kamar mandi? Dan hanya satu-satunya. Pakai kayu juga? Kayu juga. Solid. Untuk kusen, pintu-pintu semuanya jati solid. Coba kita lihat mas. Iya, Permisi, Iya. Mas Bambang. Oh. Simple aja mas Rizky ya. Iya.
Nah, kalau kamar mandi nih baru nih pakai keramik nih. Ya, betul. Kalau kamar mandi keramik sama ini masih motif gitu ya, motif tegel pakai keramik ya dindingnya. Kalau kamar mandi usahain pakai material yang tahan lama, nggak perlu banyak maintenance, misalnya keramik atau granital ya tetangga. Dan ini dapat pencahayaan penghawaan dari inner Ya, core. inner coat. Betul. Untuk penghawaan ya. Tinggi juga mas ini ceiling. Betul, mungkin sekitar 3,2 atau 3,3 Mas. Sama dengan Sama semua yang belakang itu untuk tinggi ceiling sekitar itu, floor to ceilingnya. Oke, kita lanjut mas. Yuk sini lihat. Di dalam sini juga ada dapurnya nih kayaknya. Iya, dapur dapur. Ya. Dapur bersih, dapur kotor. Satu-satunya Mas, dapur bersih, dapur kotor. Ya, dapur kotor. Gimana ceritanya nih? Kalau dapur sebenarnya kebetulan saya dan istri itu ya sekali lah kalau masak. Jadi bukan tipe yang selalu masak gitu ya. Jadi memang kebutuhannya cukup hanya kecil dan difungsikan di bawah tangga ya. Di bawah tangga. Oke, jadi manfaatin ruang bawah tangga. Sama untuk backsplash masih kita gunakan material yang sama di kamar mandi, keramik ya. Oh ini nggak glossy ya? Saya baru nggak. Enggak, matte ini. Meja dapurnya baru dia pakai granit Granitel. glossy nih. Glossy. Oke, supaya mudah kalau ketumbahan sesuatu. Sama bentuknya ini untuk menunjang konsep industrialnya. Material yang di depan tadi dibakar, kita bawa ke dalam untuk penutup ya. Iya. Nah, bukan di kabinet bawah nih. Kabinet bawah. Nah, ini enak juga kalau di bawahnya dikasih terbuka segini ya, supaya penghawaannya juga tetap bagus. Ini semua bukaan pakai kayu nih ya. Pakai kayu Mas. Bisa buka. Full. Oh langsung, yang ada penyangganya langsung. Jadi kalau masak bisa langsung keluar ya, karena kita nggak pakai cooker hood dan seterusnya, karena memang sepertinya cukup ya untuk bukaan, ada pintu, ada jendela. Tapi kelihatan Mas Bambang, kalau Mas Bambang nggak terlalu ini sama dapur ya, karena tadi udah cerita ya, bukan yang masak banget, jadi dapurnya ya cukupan aja, bukan yang terlalu terlalu diperhatikan gitu. Dan tapi saya belum lihat ada area makan di sini. Ya, ini Mas Rizky. Karena kebetulan memang untuk saat ini kami masih berdua ya, hanya dengan istri, jadi cukup dengan meja lipat ya, meja lipat dengan kursi standing bar ya, ala-ala kafe gitu lah. Jadi ini ditempatkan ngikutin tingginya ini. Iya. Lucu ya, pakai bar stool namanya makannya. Dan semuanya ini kayu nih. Kayu Mas, kayu jati semua. Untuk interior biasanya kami mention dari awal itu karena rumahnya nggak banyak material, jadi kita pakai interior yang agak ngejreng gitu ya. Nah, di depan itu ada yang merah, pasti ada yang hijau. Iya, sofa hijau. Nah, gitu. Salah satu untuk biar nggak bosen ya. Oke, tetap ada pop up ya, colornya nih. Untuk pop color. Menarik. Dan di sini semuanya dindingnya juga masih unfinished nih. Sebenarnya sih finish ini udah. Iya. Karena kerjanya dari awal harus udah rapi. Terus saya lihat nih kayak di coating ya Mas. Iya betul, di coating nih Mas. Nah di belakang kayaknya masih ada area terbuka tuh. Masih ada Mas. Area cuci jemur ya. Ini dia. Iya. Area laundry-nya nih. Iya. Itu. Oke. Dan belum selesai nih Mas. Harusnya memang nanti kedepannya akan ada kayak semacam kanopi ya untuk menutup. Kayak di kafe bener nih. Ya, ini lebar berapa kira-kira? Ini 1,5 Mas. 1,5. Itu sepanjang rumah. Sepanjang rumah. 1,5 meter kali 6 ya. Sengaja nggak kita fullkan berupa bangunan. Kita seneng lebih baik punya ruangan ataupun ruang yang memang benar kita pakai gitu, daripada mungkin ada banyak yang rumahnya lebar luas tapi juga banyak akhirnya nggak terpakai ya. Terpakai itu. Terus yang kedua memang kebutuhannya saat ini hanya cukup segitu. Oke. Menarik ya. Jadi ini buat pencahayaan dan penghawaan rumah juga enak banget. Menarik, lagi-lagi di sini finishingnya kamprot. Nah, ngomong-ngomong soal unfinished, tadi di belakang udah unfinished, depan unfinished. Ini di tangga juga. Ini emang nggak dicat Mas nanti aciannya? Oh, enggak. Sama ini acian hanya berupa acian seperti ini. Lagi-lagi di coating ya. Cuman sejujurnya ini agak miss ya. Gimana? Karena ini pakai aciannya kan pakai acian yang semen biasa. Semen biasa pada umumnya. Dulu lupa briefing sama kontraktornya. Harusnya pakai yang di gambaran saya dulu pengennya yang agak putih, mortar. Saya kira Mas Bambang sengaja pilih yang memang semen biasa. Tapi setelah jadi akhirnya ya oke lah, masih oke. Di atasnya juga masih kebuka gini pakai apa ini? Polikarbonat. Polikarbonat untuk penutup. Tapi coating nih. Coating. Cuman memang kalau semen yang itu merek umum itu dia agak gelap ya, tone warnanya lebih gelap. Betul.
agak gelap, dan kalau Acian pakai semen biasa ini tetangga Iya, retak rambut ya. ada retak rambutnya Retak rambut, karena dia menyusutnya cepat. Cepat, ya betul. Tapi sejauh ini saya nggak terganggu sih kalau masalah terkait retak rambut ya. Kalau bentuknya expose, saya nggak terganggu mas dengan retak rambut. Cuman kalau yang berupa contoh yang di depan tadi, saya risih tuh kalau ada retak rambut dikit aja udah treatment sendiri gitu. Oh, kelebihannya kalau pakai Acian semen biasa lebih keras daripada yang mortar. Nanti kita akan lihat ke atas. Tapi saya mau nanya, ada berapa kamar di rumah? Di rumah sementara hanya satu kamar mas. Tadi menyinggung ke atas yang berupa tangga itu. Nanti kedepannya memang karena ini konsepnya rumah tumbuh ya, rumah tumbuh. Nanti kedepannya akan ada satu kamar lagi dan kamar mandi. Oh, oke. Berarti sementara ini Sementara hanya satu kamar. satu kamar. Coba kita lihat mas Bapak. Oke, ya. Oh, Oke, material kita pakai sliding ya, solid. Oke, yuk sini. Tengah. Saya kira kamar utamanya bakal putih ke depan tuh. Oh, di sini dia. Nggak sama mas, karena kita seneng yang raw memang. Ini banyak juga yang tanya seperti itu, bahkan orang tua kami pun begitu. Mbak Dian juga emang begini ya? Iya, dia suka. Lebih suka malah. Itu sama dengan nanti interior lemari dan seterusnya, itu kan barang-barang yang Oh iya nih, ya apa adanya, barang lama nih. barang lama. Lemari pakaiannya ini aja mas? Iya, hanya itu. Wih, mantap, minimalis sekali ya. Hanya itu. Karena suka ada yang iseng nanya, itu di kamarnya rapi banget, nggak ada lemari pakaian? Apa? Hanya itu. Ini nih. Ya. Dan kebetulan kami agak kurang suka yang apa? Kalau jadi rapi gitu. Oh, built-in. Built-in. Kita kurang suka yang seperti itu, jadi memang suka yang ya Loose yang furniture. loose furniture. Oh iya, pantesan saya nggak lihat ada built-in furniture. Nggak ada sama sekali. Oh, Nggak ada sama sekali. kenapa? Di luar faktor ini, mungkin ada pertimbangan lain. Di luar faktor selera. Satu karena pertimbangan material juga ya. Mungkin karena saya dari awal maunya yang solid, kokoh gitu. Mungkin kalau yang built-in kan ya mungkin barang-barang. Artinya bukan yang Bukan yang solid. bukan solid kayu, misal kayu ya kayu gitu atau seperti itu. Oh, ini udah material olahan. Nah, kalaupun sebenarnya bisa built-in pakai kayu, tapi kan cost-nya juga akan semakin tinggi kalau kayu solid ya. Oke, berarti ini semua dindingnya unfinished. Unfinished. Kanan kiri, atas juga. Atas juga. Itu dari backisting dilepas doang apa ada sentuhan lagi? Dilepas aja mas. Itu triplek gisting itu dilepas. Kemudian hanya di coating ya. Kembali coating. Langsung di coating. Semua di coating. Oke. Gitu. Pantesan masih ada kelihatan bekas backistingnya nih. Tapi sebenarnya nggak terlalu gelap sih mas. Karena bukaannya besar-besar. Di belakang masih besar. Di depan juga besar. Bisa dibuka nih mas semuanya. Wih. Lawan ke sini. Enak banget ini. Semriwing. Ala-ala villa dikit. Ala-ala villa. Ini satu lembar daunnya kira-kira kurang berapa nih? 120 mas. Bisa gede juga ya ternyata. Kayu jati semua nih mas? Jadi semua. Nggak ada yang nggak jati kayunya di sini? Nggak ada. Memang pecinta kayu jati sepertinya nih. Untuk lantainya di kamar juga dikasih pola ya, dikasih motif seperti ini. Full pakai tegel semuanya, nggak ada yang kita bedakan dari luar tadi sampai ke area kamar, dapur dan seterusnya pakai tegel semua. Oke. Untuk pintu kamarnya ada pertimbangan kenapa dibikin sliding? Karena mengingat tempat ya, tempat dalam artian karena nggak begitu luas, jadi kita pakainya yang sliding. Meskipun masih bisa sih, cuman kita lebih suka yang loose gini, bersih gitu ya, rapi. Jadi kita putuskan pakai sliding. Luas berapa kira-kira kamarnya? Luas ini 3x4 mas, sama persis dengan yang di dapur, kan itu hanya kita bagi dua. Oke deh. Lantai 1 kita udah lihat, sekarang saya penasaran lantai 2-nya nih mas. Lantai 2-nya. Ayo mas Bapak. Oke, mari mas. Tapi memang belum ini mas, belum ada bangunan ya, cuman bisa lihat gambaran kedepannya lah nanti kemudiannya. Gak apa-apa mas. Ya. Ini pakai apa mas? Rangka besi holo ya, kalau ininya polikarbonat. Dan sementara karena ini untuk naik turun, kadang kalau di bawah nggak cukup untuk cucian, jemur gitu, kita masih bisa bawa ke atas. Dengan model sliding gini ya. Oke, besar ya? Ya. Ternyata ini bukaannya. Ya. Dan ini kita pakai material yang gelap, agak terang karena memang kebutuhan ini kalau terik agak siang, lumayan panas nih di bagian yang terang. Di biar nggak begitu terik, ya kita pakai itu. Tapi kalau gelap semua juga nggak gelap jatuhnya. Kurang cahaya. Oke, yuk kita lihat ke atas. Ya, tetangga kita sekarang udah ada di lantai 2. Ya. Rencananya mau dibikin apa nih mas lantai 2? Oke, Mas Rigi, menanggapi dari yang tadi kita bicara di bawah, bahwa sementara hanya ada satu kamar ya, karena sesuai kebutuhan dan
kebutuhan kita saat itu Iya. dan pertimbangan budget sih terutama ya. Oh, oke. Pertimbangan budget terus. Nanti kedepannya akan ada satu kamar lagi di sini paralel artinya atas bawah sama seperti ini bentuknya. Terus akan ada kamar mandi. Oke. Seperti itu. Dan ini tampak belakang dari Ya, yang tadi joglo. bangunan joglo. Nah, ini yang tadi saya bilang Oh, talang. terkait dak talangnya. Oh iya. Dak talang. Karena banyak yang tanya ini Mas Rizky, jangan-jangan buangnya ke tetangga. Enggak, pasti sudah kita pertimbangkan kalau gitu. Nah, itu jauh. Jauh. Udah gitu atasnya masih dinding punya sendiri nih. Punya sendiri tinggi. Jadi enggak lah. Kiri kanan belakang ya. Ya, kiri kanan belakang. Ini yang tadi karena ini bersinggungan dengan dinding kamar mandi, ini satu-satunya yang pakai talang biasa ya. Oh. Untuk buang ke sana. Keren ya. So far udah berapa lama Mas? Berapa lama Mas nempatin? Nempatin berarti Agustus 2025. Hampir setahun. Hampir setahun. 10 bulan lebih ya. Ini dak-dakan aman ya? Dak-dakan Kalau aman. hujan segala macam. Aman-aman. Nggak ada rembes ke bawah ya? Nggak ada rembes. Bahkan nggak kita treatment nih Mas. Berarti matang. Campuran semen Ya. juga bagus, sesuai. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya lagi Mas soal pembangunan rumahnya. Hah? Oke, tetangga ikutin terus ya videonya. Ayo Mas Ya, Bambang. mari. Ya, tetangga online masih di dalam Binga dan masih ditemenin sama Mas Bambang. Kita masih ada punya beberapa pertanyaan nih Mas Bambang. Misalnya kayak ini nih, saya kan jarang banget lihat rumah, katakanlah rumah tradisional Jawa gitu ya, yang digabungkan dengan konsep rumah modern. Nah, itu waktu memberikan konsep itu sebenarnya ada tantangannya nggak sih? Kita sebenarnya pakai kontraktor ya untuk bangunnya. Memang kalau secara gambar kita nggak pakai arsitek, artinya dari segi layout ataupun penentuan tempat seperti apa itu dari kami sendiri memang pakai kontraktor. Nah, terkait kombinasi sebenarnya antara joglo dengan industrial memang kayaknya belum banyak dijumpai atau malah mungkin belum ada ya. Satu karena memang kita suka sekali dengan joglo. Saya dan istri suka sekali. Jadi kalau staycation gitu akan milihnya ke daerah pinggir yang ada villa-villa joglo, limasan seperti itu. Itu berawal dari konsep kenapa memutuskan untuk membuat rumah seperti ini. Dan suka sekali dengan yang raw material. Makanya kenapa industrial? Karena kita suka sekali dengan raw material. Ada kendala nggak sih? Atau ketika pembangunannya tuh seperti apa Mas? Nah, gimana tuh waktu itu? Ya, jadi memang kalau kontraktor berarti pakai hampir istilahnya 2 vendor lah ya, meskipun itu nggak apa dalam artian kenalan dari kontraktornya sebenarnya orang yang buat joglo ini, cuman memang bukan dia yang buat. Nah, dikenalkan kita negosiasi terkait pemilihan kita sendiri waktu itu, karena memang nggak semua kontraktor ataupun tukang itu paham atau bisa mengerjakan tradisional Jawa gitu ya. Karena memang konsepnya nggak pada umumnya. Dan kontraktor pun waktu itu juga agak sedikit kendala, mungkin agak yakin atau enggak bener nih Mas mau dibuat joglo dengan lebar ya, karena minimalis ya, lebarnya hanya 6 meter itu kayaknya nggak lazim gitu. Cuman saya tetap pendirian dalam arti pengen seperti itu, tapi dengan catatan bahwa saya harus dilibatkan terus dalam proses bangunan. Bahkan saya mandori juga, diberi kebebasan untuk itu, untuk mandorin sendiri. Karena kebetulan rumahnya dekat ya, jadi mungkin 2 hari sekali. Karena agak tricky memang ya kalau nggak dikontrol, terutama yang terkait untuk kesesuaian antara tukang dan Karena beda vendor, beda tim. beda tim. Mereka harus digabungkan tuh dalam satu proyek. Karena kalau joglo harus khusus ya, khusus orang-orang yang bisa buat joglo tradisional seperti itu. Berapa lama waktu itu proses pembangunan? Harusnya kalau diestimasi itu 150 hari kerja, 6 bulan ya berarti, kurang lebih. 6 bulan. Cuman agak molor, akhirnya di 8 bulan ya, sampai berarti. Oke. Kenapa musim hujan atau Salah satu itu kepotong lebaran. Terus yang kedua, saya agak telat sebenarnya koordinasi dengan kontraktor yang joglonya. Oke. Jadi agak mundur, mungkin ada sekitar 3 minggu sampai 1 bulan waktu itu. Karena kan nunggu akhirnya jadi untuk nyeting semuanya kan. Ini kayu-kayu gini nyari di mana Mas? Katanya kan ini bukan kayu baru. Bukan kayu baru. Kebetulan itu kita dapatnya di lokalan sini, di Magelang, di Kabupaten Muntilan. Barang-barang yang memang bekas ya, lawasan gitu. Nah, menurut pengalaman Mas Bambang, ini kan pakai kayu lawas dengan material, katakanlah material baru, misalnya material modern, bukan kayu ya, dinding solid kayak rumah-rumah biasa. Cost-nya lebih tinggi mana dibandingkan dengan yang seperti ini? Sebenarnya kalau barang upcycle itu nggak berarti murah sebenarnya. Bahkan sejujurnya kalau kayu ya, ini pencampuran Mas. Kalau Mas Rizky tadi perhatikan, khusus yang joglo memang kita pakai murni barang-barang lawasan gitu ya. Cuman kalau yang kusen-kusen tadi, yang dibilang itu baru itu. Itu baru karena mungkin dari segi warna pun juga agak beda ya. Tapi saya jamin bahwa dari tingkat kekokohan, tingkat kualitas akan jauh dengan yang
barang-barang lawasan. Dan costnya memang lebih tinggi malah sebenarnya. Kalau untuk ukuran kayu ya. Oke, lebih tinggi kayu lawas daripada kayu baru. Iya. Kalau di jati mungkin pertimbangannya kalau di jati kualitas perhutani itu akan berbeda tentunya. Tapi kalau yang hanya TPK lokalan gitu mungkin agak lebih miring ya. Oh, oke. Lagian juga ini kayunya juga kan bukan hiasan nih. Iya. Ini bagian dari struktur juga nih. Iya betul. Dan knockdown mas ya sistemnya. Jadi juga kita nggak pakai paku ya terutama di Sokoguru dan itunya dipakai sistem knockdown semua. Menarik ya, tetangga. Ini menambah khasanah bangunan tradisional di era modern nih. Tantangannya itu berarti nyari kayu dan yang spesialisasinya di bidang ini. Iya di bidang ini. Dan ini kan ukurannya sebenarnya nggak besar ya. besar. Jadi mungkin tanda tanya tuh di awal tuh bagi mereka. Betul bagi mereka agak ragu bahkan kontraktor pun bener mas yakin ya. Coba bahkan gini mas memang saya sket untuk layout dan gambar kasar gitulah ya. Begitu saya minta gambar 3D kan kontraktor meskipun dia bukan saya hire arsitek tapi ada bagian gambar lah sejenis itu ya. Ketika disampaikan mungkin 3 kali revisi itu yang muncul gambarnya ya karena mereka terbiasa modern. Jadi tetap belum klik gitu dengan apa yang saya inginkan. Oke. Malah bentuknya awalnya kayak pos kamling. Pos kamling gitu. Saya kasih gambar pokoknya seperti ini. Oh, udah ketika itu terbentuk kurang lebih seperti ini. Selebihnya sambil jalan aja. Berarti diskusinya lumayan panjang nih ya. Iya. Dan akhirnya saya sampai ke pertanyaan soal budget nih. Kira-kira mau di-spill nggak nih budget pembangunan rumahnya nih? Oke, kalau budget spill nggak ya? Mungkin di rank aja ya. Boleh di range ya. Di rank per meter persegi mungkin sekitar 4,8 sampai 5 Oh. Di Kota Magelang. di Kota Magelang. Tahun Tahun 2025. 2025. Oke. Karena mulai pembangunan itu di awal Januari 2025. Oh, Selesai di Agustus. selesai Agustus. Oke banget ya tetangga untuk rumah seperti ini. Struktur udah 2 lantai. Ya, seluruh udah 2 lantai di belakang. Terus 2 lantai. Dan itu kembali lagi material yang kemungkinan banyak habis di area perkayuan ya. Kan memang pakai jati. Kelihatan nih kayak rumah-rumah bangsawan Jawa ya. Priayi ya Mas. Oke deh. Kalau ada tetangga lain mau main-main ke akun Instagram atau TikToknya, Nah, bisa boleh. kemana? Di sama TikTok dan Instagram di @dalembingah ya. Cuman kita lebih aktif di TikTok untuk sementara. Instagramnya agak kurang Termaintain. Oke, bisa main ke dalam Bingah. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak ini Mas Bambang ya. Udah nemenin kita home tour, udah ngejelasin bangunan rumahnya yang kelihatan nyaman ini. Tadi saya pikir beneran loh, saya pikir tadi Airbnb apa ini ya? Iya, banyak yang kan seperti itu Mas. Kirain Airbnb ataupun homestay gitu ya. Tapi memang rumah hunian. Oke, ternyata rumah tinggal. Rumah tinggal. Oke deh, segitu dulu tetangga obrolan dan video kita kali ini. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Halo Mas Bambang, Mbak Dian, apa kabarnya? Alhamdulillah, halo Mas Rizky, kabar baik. Sugeng Rawuh di Gubuk Tambah jauh.